Selamat datang di Ringkas Film. Di konten pertama ini, kita akan membahas sebuah film bergenre romance yang berjudul Midnight Sun. Film ini diadaptasi dari film Jepang dengan judul yang sama. Midnight Sun berkisah tentang seorang remaja bernama Katie Price yang diperankan oleh Bella Thorne yang selalu berada dalam rumahnya saat siang hari karena menderita penyakit langka. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung ke pembahasan. Namun, sebelum itu kami akan mengingatkan bahwa konten ini merupakan konten spoiler. Maka bijaklah dalam memilih tontonan sesuai kebutuhan kalian. Film ini dimulai dengan adegan di mana Katie Price menceritakan kenangannya saat masih kecil bersama ibunya yang telah meninggal. Keduanya sering menghabiskan waktu dengan bermain gitar di tepi pantai, di mana hal itu sangat ia rindukan bersama ibunya. Kini, Katie hanya bisa menghabiskan waktu bersama ayahnya ataupun bermain gitar di dalam kamar. Karena mengidap penyakit langka, penyakit itu bernama Xeroderma pigmentosum atau XP. Sehingga jika Katie terpapar sinar matahari, hal itu bisa memicu kanker kulit, gagal otak, dan akhirnya meninggal. Kini, Katie telah lulus sekolah menengah atas. Lalu, ayahnya memberikan Katie hadiah kelulusan, yakni sebuah gitar yang tidak lain adalah gitar peninggalan ibunya yang dia rawat hingga gitar itu masih terlihat seperti baru. Malam harinya, Katie melihat tetangga sebayanya sedang bergegas menuju pesta prom night, di mana dalam lubuk hatinya, Katie ingin sekali merasakan hal tersebut. Sadar jika dia tidak bisa mengikuti pesta itu, Katie meminta izin untuk pergi ke stasiun untuk bermain gitar di sana. Kemudian, di tengah-tengah permainan gitar Katie, sosok Charlie mendekati Katie karena tertarik saat mendengar suara indah dari lagu yang dinyanyikan oleh Katie. Pertemuan pertama bagi keduanya membuat Katie seketika terkejut dan gugup karena sosok yang selalu dia kagumi tiba-tiba menyapanya. Katie langsung bergegas pergi meninggalkan Charlie. Lalu Charlie mencoba menahan Katie, namun hal itu sia-sia karena Katie langsung pergi, bahkan meninggalkan buku catatan miliknya yang langsung diambil oleh Charlie. Esoknya, Katie menceritakan pertemuannya dengan Charlie kepada Morgan. Lalu, setelah cukup lama berdebat, Morgan menyarankan agar Katie menulis sebuah lagu untuk Charlie. Dan saat itu juga Katie menyadari jika buku catatannya yang berisi kumpulan lagu-lagu yang dia buat telah hilang. Katie pun meminta bantuan kepada Morgan untuk mencari buku itu di stasiun. Lalu saat Morgan mencarinya, ternyata Charlie sudah lama menunggu Katie di stasiun itu untuk mengembalikan buku Katie. Morgan memanfaatkan situasi ini untuk mempertemukan kembali Charlie dengan Katie. Morgan mengatakan jika bukunya sudah ditemukan, namun dia harus berangkat kerja dan menitipkan buku itu pada Fred, si penjaga stasiun. Katie yang tidak mencurigai akan hal itu langsung pergi ke stasiun saat malam tiba. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat Charlie sedang berdiri memegang buku miliknya. Keadaan kembali canggung saat Charlie menghampiri Katie dan mulai berkenalan satu sama lain, hingga Charlie mengantarkan Katie pulang. What did you think of the songs you read? Without my permission, I may add. I don't understand how we've never met. I've probably skated by your house like every day on the way to practice. Funny coincidence. Hari berikutnya, Morgan mengatakan jika teman kerjanya yang bernama Gerper mengadakan pesta dan merayu Katie untuk datang serta mengajak Charlie. Katie dan Morgan tiba di tempat pesta yang diadakan oleh Gerper. Namun pesta itu sangat payah, bahkan lebih payah dari pesta ulang tahun anak kecil. What's Charlie Reed doing here? Kemudian Charlie tiba.
Hal itu membuat Morgan malu karena dia telah mengundang Charlie ke pesta yang sangat payah yang hanya berisikan 6 orang saja. Karena semua orang pergi ke pesta yang dibuat oleh Zooey Sarmichael. Kemudian Charlie mengajak mereka semua untuk mendatangi pesta yang diadakan oleh Zooey. Setibanya di sana, Katie pun bisa merasakan pesta ala anak SMA yang sesungguhnya. Alunan musik yang lantang, puluhan pasang remaja yang saling bermesraan, dan banyak hal lainnya yang baru Katie rasakan. Di pesta itu, Katie terlihat sangat bahagia, bahkan dia diajarkan berdansa oleh Charlie. Sebelum akhirnya Charlie mengajak Katie pergi ke dermaga. Di sana, Charlie menceritakan tentang beasiswanya yang dicabut karena cedera pada tangannya sehingga dia tidak lagi bisa menjadi atlet berenang. Kemudian Charlie memperlihatkan sebuah perahu yang selalu dia rawat dan mengatakan jika suatu saat dia akan mengajak Katie berkeliling lautan hingga melihat matahari terbenam. Katie hanya bisa terdiam mendengar hal yang mustahil baginya itu. Hari-hari berlalu, Katie dan Charlie kini sudah semakin dekat dan saling menyayangi satu sama lain. Namun, Katie masih saja belum menjelaskan kepada Charlie mengenai kondisinya. Kemudian, di suatu malam, Charlie bercerita tentang pelatih renangnya yang memberi Charlie kesempatan untuk menjadi atlet seperti sebelumnya. Katie menganjurkan agar Charlie mengambil kesempatan itu. Yeah. I didn't know that. Is that what you go by? You go by Charlie, not Chuck or Chucky or Seatown? No, sir, I'm just Charlie's. Charlie, okay. Hold on a second. I want to get a picture of this. Okay. All right. Suatu hari, Charlie berkunjung ke rumah Katie untuk mengajaknya pergi. And I believe these are for you. Where are we going? I know nothing. Fred? Don't even try it. Thank you, Fred. Seattle was my surprise. Dan ternyata, Charlie mengajak Katie keluar kota untuk menonton salah satu konser band lokal. Katie sangat terhibur, karena ini merupakan konser musik pertama baginya. Live music is beautiful. You're beautiful. You're the best. Okay. Your turn. For what? Seusai konser, Charlie membawa Katie ke suatu taman di pinggiran sungai dan menantang Katie untuk bernyanyi dengan gitar akustiknya di sana. Continue to have the greatest night of our lives. Go, come on, we're waiting. I put my hair up, I slap my lipstick on. I can't decide what to wear. Singkat cerita, Katie dan Charlie kembali ke dermaga tempat biasa Charlie menghabiskan waktu. Dan di sana, Katie menantang Charlie untuk berenang bersamanya. You coming? Breaststroke? It seems like a trick. After the surgery. Setelah berenang, mereka pun berbaring di hamparan pasir, ditemani oleh api unggun. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 4.50 pagi, dan matahari akan segera terbit. Hal itu disebabkan oleh jam tangan Katie yang mati hingga dia mengira saat ini masih pukul 2 dini hari. Sontak, hal itu membuat Katie panik dan berlari.
Charlie yang bingung akan hal ini hanya bisa mengikuti perintah Katie untuk memacu mobil secepat yang dia bisa hingga akhirnya mereka tiba di depan rumah Katie. Namun sepertinya mereka terlambat. Ayah Katie dan Morgan tiba di rumah. Beberapa saat setelahnya, Morgan pun memaki Charlie akan hal ini, namun dia baru sadar jika Katie tidak memberitahu Charlie tentang penyakitnya. Kemudian di sini Morgan menjelaskan penyakit yang dialami oleh Katie kepada Charlie. Dengan penuh penyesalan, Charlie hanya bisa terdiam. This is a nice hospital. Tidak menunggu lama, ayah Katie serta Morgan membawa Katie ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan setelah beberapa hari, tangan Katie terlihat gemetar secara tiba-tiba. Dan hal itu merupakan serangkaian gejala dari penyakit XP yang mulai aktif karena menyerang syaraf otot dan sensor motorik. Kemudian, hasil tes yang dilakukan dokter menunjukkan jika XP yang diidap oleh Katie telah aktif dan akan membunuh Katie secara perlahan. Ayah Katie yang mendengar hal itu amat sangat terpukul. Ayah Katie pun menceritakan bagaimana selama ini dia mengurung anaknya di dalam rumah sejak kecil. Meski sebenarnya dia sadar bahwa cepat atau lambat hal seperti saat ini memang akan terjadi. Namun di sini terlihat ayah Katie benar-benar ayah yang baik. Bahkan dia tidak menyalahkan Charlie akan hal ini. Hari-hari berlalu, dan Morgan menjadi lebih sering menemani Katie setiap saat. Hari selanjutnya, Katie berada di dapur dengan laptop miliknya dan sedang membuat profil sebuah website kencan online. Hal itu bertujuan untuk mempertemukan ayahnya dengan seseorang di luar sana yang akan menemani sisa hidup ayahnya sepeninggalannya nanti. Kemudian, scene berganti di mana kini Katie bersama ayahnya sedang menonton pertandingan baseball di televisi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Katie bergegas membuka pintu itu karena dia tahu jika di depan pintu adalah seseorang pengantar makanan yang sebelumnya dia pesan. Namun, Katie sangat terkejut karena sebenarnya ayah Katie menyuruh Charlie datang mengantarkan makanan itu. Sontak hal itu membuat Katie sedikit kesal dan bingung akan apa yang harus dia lakukan. Katie akhirnya mengakui semua kesalahannya kepada Charlie karena sudah menyembunyikan penyakitnya dan mengajaknya mengakhiri hubungan. Namun Charlie bersikukuh untuk melanjutkan hubungan mereka. I've never done this. Suatu hari, Katie menyaksikan Charlie mengikuti lomba berenang dan akhirnya Charlie menjadi juara serta beasiswa miliknya bisa dipertimbangkan kembali untuk dia dapatkan. Mr. Price, would you mind if I took Katie out tomorrow? Seusai mengikuti lomba berenang, Charlie meminta izin kepada ayah Katie untuk mengajaknya berkencan malam. Malam pun tiba. Ternyata Katie dibawa ke sebuah studio recording dan meminta Katie untuk merekam lagu yang dia buat untuk Charlie. Then just sing. Where you are. Dengan senyum penuh haru, Charlie mengabadikan momen itu menggunakan ponselnya, yang kemudian dia upload lagu tersebut di YouTube. Di suatu malam, Katie bercerita mengenai dirinya yang selalu menunggu Charlie berjalan melewati jendela sejak Charlie masih kelas 1 sekolah dasar. Bahkan dia sampai hafal segala perubahan yang Charlie lakukan hingga remaja. Charlie begitu terharu karena selama ini dia diperhatikan oleh kekasihnya tanpa dia sadari. Malam berganti malam, senyum di wajah Katie telah kembali dan membuat ayah Katie ikut tersenyum bahagia. Selang beberapa hari, Charlie, Morgan, Katie, serta ayahnya terlihat sedang bercengkrama di rumah Katie.
Pada saat itu, Charlie berkata akan pergi sekitar 1 jam untuk membersihkan kapal yang tempo hari diperlihatkan kepada Katie, karena perahu itu akan dibawa kembali oleh pemiliknya. Namun, Katie tiba-tiba ingat ucapan Charlie tempo hari yang mengatakan akan mengajak Katie berlayar dengan perahu itu. Seketika, Katie pun bersikeras dan memohon kepada ayahnya untuk ikut berlayar bersama Charlie di siang hari saat itu juga. Meski hal itu berarti akan langsung membuatnya meninggal. Ayah Katie, Morgan, serta Charlie yang menyadari hal itu hanya bisa memasang wajah sedih di hadapan Katie. Meski begitu, semua orang akhirnya mengizinkan Katie untuk pergi dan menganggap mungkin ini adalah hal terakhir yang diminta oleh Katie. Hari-hari berlalu dan sudah tidak ada lagi sosok Katie. Morgan pun terlihat begitu terpuruk. Begitupun Charlie dan ayah Katie saat mereka melarung abu kremasi jenazah Katie di lautan. Suatu hari, Charlie sedang mengendarai mobilnya dan saat mendengarkan radio, stasiun radio itu memutar lagu yang dinyanyikan oleh Katie. Charlie pun mengabari ayah Katie yang sedang duduk di kantornya. Sontak, hal itu membuat ayah Katie bahagia. Bahkan dia sampai menyuruh rekan-rekan kerjanya untuk menghentikan pekerjaan mereka dan mendengar suara Katie di radio. Dan film pun selesai. Konsep cerita yang cukup sederhana mampu disampaikan dengan baik dalam film ini. Bahkan, saat mendekati akhir cerita, film ini mampu membuat mata berkaca-kaca. Kami rekomendasikan untuk menonton film ini secara langsung karena banyak momen yang mampu menyentuh hati kita saat menonton. Sekian dari Ringkas Film, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.